العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد wa'ajil farjah. Sebelumnya saya ucapkan turut berbela-sungkawa dan tasliyat atas syahadahnya Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, dan juga semoga amalan-amalan dan munajat serta doa-doa yang antum panjatkan di malam-malam qadar semoga makbul dan terijabah insyaallah ta'ala. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam di dalam kitab Nahjul Balaghah hikmah yang ke-11, qala Amirul Mukminin alaihi salam, idza qadarta ala aduwika faj'al al-'afwa anhu syukran lil qudrati alaih. Idza qadarta ala aduwika faj'al al-'afwa anhu syukran lil qudrati alaih. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam di dalam kitab Nahjul Balaghah diriwayatkan bahwa beliau bersabda, ketika kamu memiliki kekuatan terhadap musuhmu, maka jadikanlah hal itu sebagai maaf, dikarenakan rasa syukur terhadap kekuatan yang kamu miliki bagi musuh. Yakni jika kamu memiliki kekuatan terhadap musuhmu, yakni untuk balas dendam tentunya, atau untuk menyerang tentunya. Ini jika kamu memiliki kekuatan atas musuhmu, maka jadikanlah maaf dari musuhmu tersebut, yakni berikan rasa maaf, ampuni dia sebagai rasa syukur atas kekuatan yang kamu miliki terhadapnya. Dari sini dapat dipahami bahwa tidak selamanya ketika seseorang memiliki kemampuan, ketika seseorang memiliki kekuatan, tidak selamanya harus menggunakan kekuatan. Tidak selamanya ketika seseorang mampu untuk mengalahkan seseorang, lalu dia harus mengalahkan. Yakni tidak selamanya harus pakai otot, tidak selamanya harus pakai kekuatan, tidak selamanya harus dilawan. Justru di dalam keadaan kita memiliki kemampuan untuk melawannya, dan kita memiliki kemampuan untuk membalasnya, dan kita memiliki kemampuan untuk menyerangnya, namun kita tidak menyerangnya dan tidak melawan serta tidak membalas hal tersebut. Justru kita memaafkan perlakuan di orang lain, justru kita memaafkan apa yang telah diperbuatnya kepada kita. Ini sebagai pertanda rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kepada si musuh tersebut, yakni kita mampu untuk mengalahkan musuh tersebut. Maksudnya apa? Ini kurang lebih maksudnya gimana sih? Kurang lebih maksudnya begini, kalau kita boleh meraba-raba. Ini sebagaimana yang telah saya sampaikan berkali-kali bahwa karena a'immah itu dan para nabi itu merupakan cahaya yang tinggi, merupakan ismul a'zam, maka kita tidak bisa mengetahui secara pasti kalimat-kalimat beliau. Kita tidak bisa secara pasti mengenali perkataan-perkataan mereka. Yang kita bisa lakukan hanya meraba saja, yakni
kemungkinan maknanya demikian, kemungkinan maknanya demikian. Yani kita tidak mengatakan pasti ini dan tidak yang lain, itu kita tidak mengatakan. Jadi kita meraba makna yang menurut kita lebih tepat. Oke, kita kembali. Dalilnya sudah disampaikan berkali-kali dan juga kemarin ketika di KPK di malam Qadar, kita di malam Qadar di malam ke-19 juga sudah disampaikan dan sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Jadi kita hendak meraba saja makna ini, hendak meraba makna perkataan Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Yang pertama, meraba makna kudrat. Yani idza qadarta ala atubik waj'alil aqwa anhu tuqanir qudrati alaihi. Kudrat, apa kudrat? Kudrat yakni kekuatan. Kudrat yakni penguasaan. Kudrat yakni kemampuan terhadap sesuatu disebut dengan kudrat. Yani qadir, ketika dikatakan qadir, yakni dia meliputi hal tersebut, dia menguasai hal tersebut, dia memiliki kemampuan terhadap hal tersebut. Ini yang pertama. Qudrat dikatakan kodrat kita atau kemampuan kita terhadap musuh kita. Musuh ini lalu siapa musuh? Apakah musuh maksudnya semua musuh? Apakah maksudnya musuh itu adalah musuh yang zahir? Ataukah musuh maksudnya musuh yang batin? Apakah musuh maksudnya musuh yang tidak terlihat seperti syaitan? Karena syaitan juga adalah musuh yang jelas bagi manusia. Lalu musuh di sini apa? Memahami kata adu di dalam kalimat Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam bisa ditafsirkan setelah melihat kalimat berikutnya, di mana beliau mengatakan faja'alil afwa anhu, yakni berikan rasa maaf kepadanya, yakni maafkan dia. Ketika dikatakan maafkan dia, maka tentu di sini maksud dari kata adu atau musuh itu adalah musuh zahir, bukan setan atau bukan pikiran, karena pikiran juga bisa menjadi musuh kita. Pikiran yang jahat bisa menjadi musuh kita, setan juga musuh kita. Namun maksud dari musuh di sini adalah musuh yang zahir, yakni lawan tanding itu, yakni manusia. Jadi musuh di sini maksudnya adalah manusia, yakni dikatakan faja'alil afwa anhu. Faja'alil afwa anhu yakni jadikan rasa maaf darinya. Artinya apa? Artinya ketika kita hendak memaafkan, kita butuh upaya. Yakni faja'alil afwa, yakni ja'al dalam bahasa Arab yakni menjadikan sesuatu yang menjadikan, maka dengan upaya, maka dengan usaha. Artinya apa? Artinya memaafkan seseorang itu bukan hal yang gampang. Memaafkan seseorang itu bukan hal yang serta-merta terjadi. Memaafkan seseorang itu bukanlah hal yang terjadi tanpa ada sebab akibat, bukan. Melainkan memaafkan seseorang itu butuh upaya, butuh usaha. Makanya dikatakan faja'alil afwa, yakni susah memaafkan orang itu, susah, bukan hal yang gampang, apalagi musuh. Yakni memaafkan musuh itu bukan sekedip mata, bukan. Dikatakan faja'al afwa, yakni jadikan rasa maaf begitu. Ini butuh upaya begitu. Jadi wajar kalau seandainya wajar ya, saya tidak
tidak mendukung, saya hanya mengatakan wajar jika seseorang itu sulit memaafkan. Kenapa? Karena memang dalam pemaafan itu butuh usaha, namun kita senantiasa berusaha untuk memaafkan orang lain. Satu hal yang saya pelajari dari seorang guru yang antum semua juga mengenalnya, yaitu marhum Ustadz Hasan Abu Ammar rahimahullah. Dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa waktu, dalam beberapa tempat, beliau mengatakan bahwa Yusuf, saya ini telah memaafkan dosa-dosa orang yang berbuat salah pada saya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Yakni jika ada orang menggibah saya, maka saya sudah ikhlaskan. Jika ada orang mau memfitnah saya sudah ikhlaskan, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Sampai beliau mengatakan hingga terkadang ketika orang mengetahui hal ini, mereka memanfaatkan hal tersebut untuk untuk menggibah saya, menjatuhkan saya, memfitnah saya, dan antum juga mungkin pernah dengar. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya terima dari beliau di beberapa tempat, bukan hanya satu kali, melainkan di beberapa tempat, di beberapa waktu. Ini berkali-kali beliau sampaikan bahwa beliau selalu memaafkan orang-orang yang berbuat salah. Ya, ini perlu juga bagi kita, khususnya di malam Qadar ini, Lailatul Qadar ini bukan hanya malam 19, malam 21, malam 23, bukan. Muqaddas Ardabi mengatakan bahwa bahkan malam ke-27 juga kemungkinan adalah malam Lailatul Qadar. Malam ke-25 juga demikian. Memang yang ma'ruf adalah malam ke-19, 21 dan 23. Namun hati-hati terhadap malam ke-25 dan malam ke-27. Jangan sampai melewatkan malam tersebut, karena siapa tahu justru di malam itu adalah malam Qadar. Artinya masih ada kesempatan bagi yang kemarin terlewatkan, malam 19, 21, 23 terlewatkan, masih ada malam 25 dan malam 27. Salah satu hikmah di dalam Syabi Qadr, salah satu hikmah di dalam Lailatul Qadar adalah memaafkan dosa-dosa saudara-saudara kita, memaafkan dosa orang-orang yang di sekitar kita, memaafkan kesalahan-kesalahan mukmin yang lain kepada kita. Memaaf istri, memaafkan suami, suami memaafkan istri, ayah memaafkan anak, anak memaafkan ayah, abang memaafkan adik, adik memaafkan kakak, dan begitu pun terus. Sehingga ketika urusan-urusan dunia sudah selesai, yakni hambatan-hambatan kita di dunia itu sudah selesai, ketika kita saling memaafkan di dunia ini, maka akan lebih cepat melesat ketika hendak taqarrub ilallah di malam Lailatul Qadar. Ini orang yang hendak menempuh perjalanan Lailatul Qadar, maka selayaknya urusan di bumi sudah selesai dulu. Selayaknya sudah memaafkan dosa-dosa orang lain, selayaknya sudah mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga berharap semoga Allah juga mengampuni dosa-dosanya dan kesalahannya di malam itu. Nah,
mengatakan faja'alil afwa anhu, dikatakan maafkan orang tersebut. Namun memaafkan bukan karena kita lemah, bukan. Memaafkan musuh bukan karena kita takut, bukan karena kita lemah, bukan karena kita tak berdaya, bukan karena kita tak memiliki kekuatan, bukan karena kita ini orang yang takut dilawan, bukan. Justru dikatakan syukran lil qudrati alaih, dikarenakan rasa syukur karena kita mampu untuk melawannya, dikarenakan rasa syukur karena kita mampu untuk mengalahkannya, dikarenakan rasa syukur karena kita mampu untuk membalasnya. Namun kita tidak membalasnya. Karena apa? Karena rasa syukur tersebut, yakni ya Allah, aku bersyukur karena Engkau telah melimpahkan kekuatan kepadaku sehingga aku mampu melawannya, mampu mengalahkannya, mampu membalasnya. Namun karena rasa syukurku ini aku tidak melakukan hal tersebut. Dan rasa syukur, cara bersyukur yang benar adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Cara bersyukur yang benar adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh ketika kita hendak bersyukur karena Allah Ta'ala sudah memberikan misalnya mata, telinga, mulut kepada kita, maka bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur adalah mempergunakan semua itu pada tempatnya, yakni mata digunakan untuk beribadah, mulut digunakan untuk tabligh, untuk menyampaikan hal yang benar, untuk menyampaikan hal yang hak. Telinga digunakan untuk mendengar perkataan yang baik. Telinga digunakan untuk mendengar perkataan-perkataan Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam. Begitu juga dengan kekuatan. Rasa syukur atas nikmat kekuatan yang diberikan itu banyak cara. Salah satu cara dalam bersyukur karena telah diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, yakni menentang kezaliman. Sebagaimana esok hari pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, di mana Imam Khomeini Quddisa Sirruh telah menetapkan hari Jumat terakhir di bulan Ramadan sebagai Yaumul Quds, yakni hari di mana kita senantiasa memperingatinya demi pembebasan Palestina dan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Nah, ketika kita memiliki kekuatan dan kemampuan, salah satu cara untuk melampiaskan rasa syukur, salah satu cara untuk mengejawantahkan rasa syukur, salah satu cara untuk mengaplikasikan rasa syukur yang benar adalah dengan membela orang-orang yang tertindas dan melawan orang-orang yang zalim. Yakni esok hari kita akan bersama-sama menentang kezaliman Israel terhadap masyarakat Palestina dengan berbagai metode. Bisa yang mau pakai webinar, bisa pakai webinar, yang mau pakai online, bisa pakai online, yang mau pakai offline, mau demo ke depan ke depan kedutaan Amerika, bisa demo di depan kedutaan Amerika, bahkan satu orang sekalipun, bahkan satu orang sekalipun. Jadi apa saja ketika kita memiliki kemampuan untuk menentang kezaliman
dan membela keadilan dan membela orang-orang yang tertindas, maka salah satu cara kita untuk bersyukur adalah dengan melakukan hal. Nah, cara lain untuk bersyukur ketika kita memiliki kemampuan apa? Ketika yang didamprat itu atau yang dizalimi itu adalah kita, bukan orang lain, bukan. Jadi yang dimusuhi itu adalah kita, dan kita mampu untuk membalasnya namun kita memaafkannya. Nah, dikatakan sebagai rasa syukur kita bahwa kita memiliki kemampuan untuk membalas hal itu, kita, yakni bukan orang lain, kita untuk membalas hal itu, Amirul Mukminin mengatakan faja'alil afwa, maafkan dia. Namun ini tidak bersifat mutlak loh, tidak. Yakni jangan sampai besok-besok sudah deh kita lagi dizalimi Amerika ini, ya akhir sudah kita memaafkan Amerika. Tidak. Yakni hal ini tidak bersifat mutlak, ada batasan-batasannya. Yakni ketika kezaliman itu sudah merenggut nyawa orang lain atau merenggut, jadi bukan nyawa kita ya, bukan nyawa kita, yakni merenggut nyawa orang lain atau mengambil hak orang lain atau membuat Islam menjadi runtuh atau mencoreng nama Islam atau membuat umat muslim menjadi misalnya jauh dari agama atau bisa menyesatkan orang-orang muslim, ini tiada kata maaf. Ini tiada kata maaf, sebagaimana yang dilakukan oleh Salman Rushdie. Ketika Salman Rushdie membuat kitab ayat-ayat setan, maka tiada kata maaf. Kita tidak mengatakan kita memaafkan. Imam Khomeini rahmatullah alaih justru mengatakan hukuman mati bagi Salman Rushdie. Siapa saja yang bisa bertemu dengannya dan membunuhnya, maka bunuhlah. Tidak ada kata maaf. Kenapa? Karena ini sudah bukan urusan kepada Imam Khomeini, bukan. Ini urusan kepada Islam. Yani dia hendak menghancurkan Islam. Ini urusan dengan urusan muslimin, yakni dia hendak menyesatkan orang-orang muslim. Ini urusan dengan nizam, dia hendak menghancurkan sistem tatanan kemanusiaan. Tiada kata maaf. Sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika, Israel, itu tiada kata maaf bagi mereka. Jadi perlu memahami makna hadis tersebut dengan sangat hati-hati. Jangan sampai besok-besok kita menggunakan hadis ini. Imam Ali alaihissalam kan di Najul Balaghah mengatakan iza qadarta ala aduwik faj'alil afwa an syukri anhu syukrun lil qudrati alaih. Yani kalau kamu dimusuhi orang lain dan kamu bisa balas, sudah maafin saja. Ya sudah deh, kita maafin Amerika, maafin Israel. Tidak demikian. Ya, ini ada batasannya. Apa tadi batasannya? Batasannya ketika hal itu sudah menyangkut urusan Islam, urusan mukminin, muslimin, urusan sistem kemanusiaan, urusan masyarakat, merusak sistem tatanan masyarakat, mengganggu ketenangan masyarakat, tiada kata maaf di dalamnya. Beda halnya kalau hanya urusan pribadi. Saya kira cukup demikian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya jawab, silahkan, tapi 2 soal saja ya, nggak usah banyak-banyak. Ya, silahkan kalau ada yang mau tanya. Tanya, Dad? Iya, bismillah. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Beberapa kalimat terakhir disebutkan bahwa ketika urusan berkaitan dengan umat Islam atau masyarakat, bahwa itu tidak bermudah untuk memaafkan yang dikalahkan. Nah, kalau kita baca teks dari Nahjul Balaghah ini, di sini bukan mengalahkan tapi menguasai. Jadi bila mana Anda mendapatkan kekuasaan atas lawan Anda, ampunilah dia dengan syukur karena telah mampu mengalahkan. Nah, artinya
kasus-kasus apa, kasus-kasus pribadi apa untuk bisa dicontohkan berkaitan dengan kalimat Nahjul Balaghah ini tadi. Demikian. Oke. Sudah benar bahwa ketika menyangkut urusan-urusan Islam, ketika menyangkut urusan-urusan muslimin, ketika menyangkut urusan-urusan sistem kemanusiaan, ketika hal itu menyangkut urusan masyarakat, maka kita tidak bisa memaafkannya, sebagaimana yang tadi juga saya contohkan seperti kejadian Salman Rushdie, Amerika, Israel dan sebagainya. Namun ketika itu merupakan hal-hal pribadi, contoh misalnya orang menggibah kita, atau orang misalnya menjelekkan kita, atau misalnya orang menipu kita, anggaplah menggibah atau menipu. Misalnya bilang, Yusuf, iya, kamu punya uang? Iya punya. Oke, boleh aku pinjam misalnya 1 juta dulu, besok aku kembalikan jam 10 pagi. Oke, kita pinjam. Terus besoknya kita datang, dibilang, aku nggak mau ngembaliin, aku tahu aku punya utang tapi aku nggak mau ngembaliin, nah misalnya gitu. Itu kan contoh. Atau misalnya menggibah, ada orang menggibah kita, yakni misalnya ada 2 orang katakan, wah Yusuf itu menggibah itu kan yakni sesuatu yang memang terjadi tetapi disampaikan di belakang orangnya. Contoh misalnya, na'udzubillah Yusuf minum khamar, na'udzubillah Yusuf minum khamar, tapi sembunyi-sembunyi, jadi nggak terang-terangan, sembunyi-sembunyi minum khamarnya, sembunyi-sembunyi. Lalu ada yang melihat, lalu yang melihat ini ngomong ke orang-orang, wah Yusuf itu minum khamar. Nah ini kan gibah namanya. Jadi gibah itu yakni membuka aib orang lain, di mana aib itu benar-benar terjadi, tetapi si orang yang digibahin itu dia sembunyi-sembunyi melaksanakannya. Kan tidak boleh menggibah itu. Tapi ketika sudah digibah, lalu kita memaafkan, memaafkannya. Atau misalnya memfitnah atau buhtan. Misalnya buhtan itu yakni mencela. Misalnya yang bilang, Yusuf itu malas belajar. Yusuf itu malas belajar. Yusuf itu suka bolos, misalnya suka bolos sekolah. Yusuf itu kerjaannya kalau dihukum main mulu, nggak pernah belajar. Misalnya begitu. Lalu kita bisa membalasnya, kita bisa melakukan pembalasan terhadapnya, namun kita tidak lakukan. Kita katakan, ya sudah, saya maafkan kamu. Ini sebagai syukur, dan kita mampu untuk menguasai dia, itu mampu. Kita mampu untuk membalas hal tersebut, mampu, namun kita tidak lakukan. Terus kita memaafkannya. Dan ini bukan hal yang wajib, yakni bukan hal yang wajib ketika ada orang yang misalnya mencelakai kita. Anggaplah misalnya ada orang mukul kita di tengah jalan, tiba-tiba ada orang mukul aja jeblek. Orangnya misalnya kecil, lebih kecil dari kita orang. Tapi lihat-lihat juga, terkadang di Indonesia orangnya lebih kecil tapi jago silat, kita habis juga nanti. Anggaplah tidak jago silat, jadi orangnya sudah kecil, kurus, tidak jago silat lagi. Terus tiba-tiba di tengah jalan nempeleng kita orang, plek. Dan kita tahu ini orang kalau satu kali misalnya saya cengkram,
selesai nih kan gitu. Kalau pakai tangan kiri masuk rumah sakit, tangan kanan kuburan istilahnya kan gitu. Namun kita tidak membalasnya, justru kita memaafkannya. Kita bilang ya sudah, kamu pergi sana, jangan sampai tangan saya ini bergerak, nanti selesai kamu sudah sana saya maafkan. Itu salah satu contoh. Makanya itu urusan pribadi-pribadi yang begitu. Nah, ini tidak menyangkut dengan urusan mukminin, muslimin, urusan masyarakat, atau sampai merusak asas Islam, tidak. Kalau dia sudah sampai merusak asas Islam, bisa menyesatkan muslimin, itu kita tiada kata maaf, kita akan menentangnya. Jelas nih, apa saja? Ya, cukup jelas. Bisa ditambahkan untuk kasus yang utang piutang tadi, Tad. Jadi misalnya begini, Tad. Si Fulan punya hutang ke Ahmad. Si Fulan itu sudah berjanji akan membayar hutang ke Ahmad pada hari atau tanggal tertentu. Namun kemudian di hari atau di waktu yang sudah dijanjikan, si Fulan itu tidak bisa membayarnya, atau mungkin tidak mau membayarnya, sehingga sampai berlarut-larut Fulan tidak membayar hutangnya ke Ahmad. Nah, isi Ahmad dengan ikhlas bahwa mau memaafkan atas mundurnya hutang itu, namun Ahmad tetap minta mengharapkan bahwa Fulan untuk membayar hutangnya. Nah, kalau kayak gitu apa bisa, Tad? Dikatakan bahwa itu sudah memaafkan atas kemunduran itu, karena mundur itu kan kalau terus mundur terus kan itu menjadi dosa yang bertumpuk kalau tidak dimaafkan. Itu bagaimana, Tad? Oke. Kita sedikit membahas hukum fikih ya. Karena menyangkut hutang piutang, kita sedikit membahas hukum fikih. Kita mau bahas di dua sisi, di dua pihak. Jadi pihak pemberi hutang dan pihak si penghutang. Yang pertama, ketika seseorang datang hendak meminjam atau menghutang kepada kita, ketika kita mampu untuk memberi pinjaman, maka sangat dianjurkan untuk memberi pinjaman. Sangat dianjurkan, yakni ketika kita mampu untuk menyelesaikan masalah dia, maka sangat dianjurkan untuk menyelesaikan masalah. Ini masalah mukmin ya. Persoalannya ini kita persoalan dengan mukmin. Yang selain mukmin urusan belakangan dulu. Kita urusannya mukmin dulu. Ketika ada seorang mukmin datang kepada kita menyampaikan masalah, terus mau minjem dan kita mampu untuk menyelesaikan masalahnya, mampu untuk meminjaminya, maka sangat dianjurkan untuk meminjaminya. Yang kedua, di dalam utang piutang sangat ditekankan untuk membuat tulisan. Jadi ditulis sekalipun hanya di dalam satu lembar kertas biasa, ditulis bahwa si Fulan telah meminjam uang dari si Fulan sebesar sekian rupiah dan akan dikembalikan. Jadi harus jelas, dan akan dikembalikan. Jadi tanggal pengembaliannya pun harus jelas, dan akan dikembalikan pada tanggal bulan jam bulan. Akan dikembalikan tanggal bulan jam bulan. Jadi jelas dua. Jadi ditulis, lalu ditetapkan tanggal pengembaliannya dan waktu pengembalian. Yang ketiga, bagi si yang meminjam, dianjurkan ketika dia mampu untuk membayar hutang sebelum waktu yang telah ditentukan,
ketika dia mampu untuk membayar hutang sebelum waktu yang ditentukan, maka sangat dianjurkan untuk membayar hutang tersebut. Sekalipun belum masuk jatuh tempo, belum sampai pada waktu yang ditentukan, tapi mampu untuk membayarnya, maka sangat dianjurkan untuk membayar hutang tersebut. Lalu untuk yang dihutangi, ketika si fulan itu membayar hutangnya, maka dianjurkan untuk memberikan sedikit pengembalian kepada dia. Contoh, saya minjem ke Pak Fajar 1 juta. Contoh, saya minjem ke Pak Fajar 1 juta. Saya bilang, Pak Fajar, ini tanggal berapa sekarang? Ini sekarang tanggal 6 Mei. Saya kembalikan tanggal 10 Mei jam 10 pagi. Terus sudah ditulis dan ditandatangani oleh Pak Fajar dan saya. Lalu tanggal 7-nya saya kembalikan, Pak Fajar, saya rezeki, ini hutang saya 1 juta rupiah. Maka Pak Fajar dianjurkan memberi pengembalian sedikit kepada saya sebagai peminjam. Misalnya 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, sekedar Pak Fajar ini mampu. Nah, ini sangat dianjurkan. Ini ketika orang mengembalikan hutang, dianjurkan untuk memberikan sedikit pengembalian sebagai hadiah. Lalu bagi si peminjam, ketika dia tidak mampu, sudah sampai pada waktu yang ditentukan, ketika sudah sampai pada waktu yang ditentukan, anggaplah sudah sampai pada tanggal 10-nya. Sudah sampai pada tanggal 10, lalu saya tidak punya uang nih. Sudah tanggal 10 saya tidak punya uang. Terus gimana? Maka saya harus menyampaikan kepada Pak Fajar, mohon maaf, ini sudah tanggal 10, saya sadar sudah masuk waktunya. Namun mohon maaf, saya belum ada uang saat ini. Jadi jangan nunggu Pak Fajarnya dulu yang nagih. Sampaikan, saya belum ada uang saat ini, mohon beri undur waktu. Nah, di sisi peminjam, jadi orang yang meminjamkan uang, disunnahkan untuk memberi uluran waktu. Oke, Pak Fajar bilang, oke Yusuf, saya kasih waktu kamu seminggu lagi. Berarti tanggal 17 jam 10 nanti sudah dikembalikan. Nah, oke, terima kasih Pak Fajar. Nah, saya itu harus benar-benar berusaha sebelum tanggal 17 atau setidaknya tepat di tanggal 17 itu sudah memiliki uang tersebut. Kalau juga masih tak ada juga, sampaikan lagi. Jangan nunggu Pak Fajarnya nanti, sampaikan lagi, Pak Fajar, Tuan, ini sudah tanggal 17, tapi saya benar-benar belum memiliki uang. Benar-benar loh, bukan karena tidak mau. Nanti ada hukumnya itu yang tidak mau bayar hutang. Benar-benar saya belum punya uang, mohon maaf. Benar-benar saya belum punya uang, mohon maaf. Mohon dikasih lagi penundaan waktu, dan begitu seterusnya. Namun, jika orang memiliki kemampuan untuk membayar hutang, tapi nggak mau bayar, bisa bayar hutang. Wah, bisa bayar hutang. Misalnya, ya sekalipun harus dengan menjual motor misalnya, bisa. Tetapi dengan syarat, dengan keadaan ketika dia menjual motor, hidupnya tidak langsung hancur-hancuran, ya ini tidak langsung kalau saya jual motor ini saya lagi tidak bisa kerja, tidak bisa makan, akhirnya hidup saya berantakan, akhirnya mati, ya itu tidak juga, itu tidak boleh. Tetapi misalnya kalau saya jual motor, saya masih bisa kerja, masih bisa ini, jual motornya untuk bayar hutang. Makanya orang yang mampu membayar hutang namun tidak membayar hutang itu adalah kezaliman. Orang yang berbuat zalim itu orang yang berbuat zalim. Nah, jadi
sudah tepat. Jadi seperti Pak Fajar contohkan, kita mengulur waktu. Oke, saya kasih kamu waktu, saya kasih kamu waktu, saya kasih kamu waktu. Namun tetap kita tetap berharap dia untuk tetap membayar, itu tidak apa-apa. Oke, itu sekedar segelintir tentang hukum hutang piutang. Di kitab Makasib Syekh Ansori, di kitab Makasib Syekh Ansori, di situ dinukilkan bahwa orang yang, jadi si peminjam, misalnya tadi kayak Pak Fajar kan yang meminjamkan uang, dan Yusuf sebagai peminjam. Si yang meminjamkan uang ini sebaiknya jangan sering-sering menagih hutang, sehingga menyebabkan orang yang meminjam itu menjadi ketakutan. Nah, itu juga tidak bagus. Misalnya Pak Fajar selalu bujuk-bujuk sehari 5 kali, misalnya sehari Pak Fajar 5 kali SMS Yusuf, Yusuf hutangmu, Yusuf hutangmu, kayak sholat 5 waktu itu. Sehingga Yusufnya takut-takut kalau mau ketemu Pak Fajar. Misalnya mau ke Yayasan Mulo Sadro, aduh, nanti Pak Fajar datang ke situ, disikirin lagi seperti selama 5 waktu. Anak tidak mau datang. Itu juga tidak bagus. Sekalipun itu haknya Pak Fajar, itu haknya Pak Fajar, tetapi itu kurang akhlaki, yakni tidak bagus secara akhlaki. Oke, jelas ini Pak Fajar, jelas contohnya? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Jadi memang urusan hutang piutang ini merupakan urusan yang jelimet. Yakni di satu sisi hutang piutang itu diperbolehkan justru untuk menyelamatkan kehidupan mukmin yang lain. Namun di sisi yang lain terkadang terdapat orang yang istilahnya ketika susah mukanya menyedihkan, ketika sudah dapat uang nggak mau bayar hutang. Ini ada aja orang-orang seperti ini. Itu memang agak sedikit ngeselin. Jadi kita juga harus tabah-tabah dalam menghadapi mukmin kita ini. Harus saling tabah, dan yang namanya mukmin adalah orang yang dimana orang lain merasa aman dengannya. Salah satu syarat mukmin, kan antum sudah belajar itu sifat-sifat mukmin itu kan. Salah satu sifat mukmin adalah ketika orang lain merasa aman di dekatnya. Salah satunya apa? Salah satunya kalau pinjam dibayar hutangnya, kalau minjam bayar hutangnya. Jangan lari-lari, jangan mundur-mundur, jangan nahan-nahan hutang orang, jangan. Ketika mampu bayar hutang, bayar hutangnya. Saya kira cukup demikian ya. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa antum makbul, ibadah antum makbul. Ini malam Jumat, dianjurkan untuk mengirimkan doa kepada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, guru kita, ulama kita, mukmin, seluruh mukmin. Jangan bakhil dengan doa. Kita jangan bakhil dengan doa. Seluruh mukmin di mana saja. Bahkan Ibnu Sina mengatakan seluruh makhluk, mau kafir, mau muslim, mau binatang, semua didoakan. Nah, itu pembahasannya sudah lain lagi. Jadi karena ini malam Jumat, kita bertabarruk dengan malam Jumat, kita hadiahkan untuk seluruh mukminin
mukminat, muslimin, muslimat. Untuk Imam Khomeini, untuk Ayatullah Bahjat, untuk Ayatullah Qazi Tabatabai, Allamah Tabatabai, untuk Ayatullah Ilahi Tabatabai, untuk Allamah Syarani, untuk Ayatullah Ilahi Kumsyihi, Ayatullah Misbayati, Ayatullah Mahdawi Kami, Ayatullah Ibrahim Amini, Sayyid Bahadini, untuk Syahid Mutahari, untuk Ayatullah Muhammad Taqi Omuli, untuk Allami Hasan Zodi Omuli, untuk Ayatullah Jawadi Omuli, untuk Ayatullah Qazi Tabatabai, untuk Rahbar Muazzam Hafizahullah, untuk marhum Ustaz Hasan Abu Ammar, untuk marhum Ustaz Husain Habsyi, untuk marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Palu, untuk marhum Kang Jalal, untuk marhum Fajar Nur Cahyo, ya kalau tidak salah namanya, Fajar Sucahyo. Fajar, ya, untuk Fajar Nur Cahyo. Untuk keluarga-keluarga kita yang telah mendahului, untuk orang tua kita, ibu kita, bapak kita, abang kita, adik kita, dan semua orang yang membutuhkan. Untuk orang-orang yang sedang sakit, semoga Allah menyembuhkan penyakit mereka. Untuk orang yang sedang dalam lingkupan masalah, semoga Allah membuka simpul-simpul masalah mereka. Untuk orang yang sedang dilanda musibah, semoga Allah menyabarkan mereka. Untuk orang yang terhimpit hutang, semoga Allah melapangkan hutang mereka. Untuk orang-orang yang sedang kesulitan ekonomi, semoga Allah memudahkan dan melapangkan rezeki mereka dan menjadikan rezeki mereka sebagai rezeki yang berkah. Untuk keturunan kita, anak kita, cucu kita, semoga menjadi keturunan yang soleh dan menjadi pembela Imam Zaman Akhirullah Farajuh Syarif. Dan untuk kezuhuran Imam Zaman Akhirullah Farajuh Syarif, Al-Fatihah ma'assalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi